tempat ini, dan dengan menurut saya kombinasi yang cukup komplit ya, yang sangat komplit. Bapak Ibu sebagai overview sedikit dari kegiatan kita. Jadi kegiatan ini adalah untuk untuk mengarahkan kita kepada strategi yang tepat untuk memberantas penyakit PMK. Nah ini sudah tahap ketiga ya kalau kita bisa bilang, dan memang sebagian besar dari tahapan itu adalah untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data gitu. Nah, adapun hari ini mungkin spesifik kita akan melihat, kita mengundang dari teman-teman dari NTB, ada Bapak Kepala Dinas dari provinsi maupun dari kabupaten yang memang dipilih ya, untuk bisa memberi masukan kepada model yang sudah kita susun, dan juga kita ada dari BIG, terima kasih Ibu sudah bersedia datang, kemudian dari Pusdatin dan juga sekretariat. Mas Vincent, depan aja Mas Vincent. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan mengundang Ibu Direktur untuk membuka acara secara resmi, dan setelah itu nanti kita akan berdiskusi bersama. Kepada Ibu Direktur dengan persilakan. Feedback ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Sesde PKH atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusdatin atau yang mewakili, yang saya hormati Koordinator Pembina Penyelenggaraan Informasi Geospasial dari BIG, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sumbawa ya, Pak Kabit ya, Lombok Timur. Pak Kabit ya, Lombok Timur, iya. Kemudian Bapak Ibu Kota Mataram, Bapak Ibu yang dari NTB ya, tim simulasi model pemberantasan PMK NTB, dan kemudian Bapak Ibu dari BKSDA, yang saya hormati juga Ketua Kelompok Data Informasi dan Layanan Perizinan Sekretariat Direktorat Jenderal PKH, tim simulasi model pemberantasan PMK Direktorat Keswan, tim AIHSP, tim Prevalensi Nusantara, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya lupa ada Pak Mark sebagai narasumber inti kita ya, dan Matthew from the New Zealand. Welcome Pak to Indonesia, and this is I think the second time ya that you, the third time, it's already third time you in Indonesia for the modeling ya, for the FMD diseases in Indonesia. So pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat perkenannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama membuat satu model simulasi PMK untuk menentukan strategi-strategi yang implementatif untuk pemberantasan PMK di Indonesia. Dan khususnya ini kita lakukan sebagai bagian daripada pilot project kita mengambil di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas PMK, kita perlu merumuskan suatu strategi terkait dengan pemberantasan yang implementatif, yaitu strategi terkait dengan bagaimana pemberantasan ini kita lakukan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, geografis yang ada di Indonesia. Dan strategi ini juga harus sesuai dengan rujukan pembebasan secara bertahap yang sudah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau yang disebut sebagai WOA melalui PCP FMD, Progressive Control Pathway, terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Dan untuk mendapatkan strategi yang implementatif ini, kita sudah melakukan inisiasi dengan APCAH, Asia Pacific Center for the Animal Health,
University of Melbourne dan Pak Matthew Edward dari EpiVet New Zealand untuk mengembangkan suatu model simulasi di dalam pemberantasan PMK yang efektif di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan model simulasi yang baik ini tentu data yang akurat merupakan prasyarat utama. Jadi merujuk pada suatu konsep dalam analisis data, yaitu rubbish in, rubbish out. Artinya kita tidak ingin permodelan ini menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat karena memasukkan data sampah ke dalam satu model. Oleh karena itu, kegiatan penyiapan verifikasi dan validasi data ini merupakan bagian yang terbesar dari bagaimana kita menyusun suatu permodelan penyakit. Selain itu, tahapan yang sangat krusial di dalam permodelan ini adalah memastikan bahwa pilihan-pilihan strategi pemberantasan dan pengendalian penyakit yang akan diuji dalam model ini adalah strategi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, atau tentunya yang implementatif. Misalnya dengan model pengendalian lalu lintas berupa menutup pasar hewan pada waktu-waktu tertentu, atau secara empiris ini dapat menurunkan penyebaran penyakit secara signifikan. Namun tentu sebelum kita memilih langkah-langkah strategis tersebut perlu kita diskusikan oleh para pemangku kebijakan, terutama di sini ada Bapak Kadis dan Bapak Ibu dari NTB, sehingga strategi ini bisa kita lakukan. Jika tidak mungkin, sebaiknya tentu dipilih strategi lain yang memang dijamin pelaksanaannya dapat kita lakukan secara efektif dan efisien. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan strategi-strategi yang dimaksud di Provinsi NTB dengan harapan bahwa Provinsi NTB ini merupakan sentra peternakan, dan bagaimana kita bisa berharap bahwa NTB ini, karena NTB ini juga merupakan kepulauan tersendiri, jadi kenapa kita pilih NTB ini sebagai model? Karena kalau kita pilih Jawa Timur, masih ada Jawa Tengah, Jawa Barat yang sangat sulit kita kendalikan dengan lalu lintas. Nah, dengan NTB ini kita yakin bahwa kalau kita menetapkan suatu model penyakit, strategi implementasinya itu bisa kita lakukan. Kita berharap bahwa NTB bisa melakukan kontrol terkait dengan penyakit mulut dan kuku, tentunya dengan melihat kondisi-kondisi spesifik, yaitu sosial, budayanya, ekonomis, dan geografisnya. Akhirnya saya berharap bahwa pertemuan ini sekali lagi kita bisa menemukan strategi-strategi yang kita dapat gunakan, dan juga ada teman-teman dari Pusdatin juga bisa membantu kita di dalam penyediaan atau melengkapi data-data yang mungkin kita butuhkan di dalam permodelan ini. Begitu juga dari teman-teman dari BIG juga bisa memberikan data terkait dengan kondisi cuaca ya yang ada di sana ya, untuk mendukung ya terus yang kedua geospasialnya, karena kan nanti akan terkait dengan kepadatan ternaknya di lokasi-lokasi mana saja dan bagaimana terkait dengan penyebarannya juga. Dan ini akan tentunya menjadi hal yang baik sehingga model ini bisa kita implementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan berharap model ini bisa kita copy kalau itu memang memiliki kesamaan kondisi yang ada untuk provinsi-provinsi lainnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak, thank you very much for tim dari AFCA, University Melbourne, dan EpiVet New Zealand yang sudah berkenan membantu kita sharing knowledge-nya terkait dengan bagaimana permodelan penyakit ini, terutama untuk penyakit PMK, dan juga support daripada AIHSP untuk kegiatan ini, dan berharap kegiatan ini bisa kita laksanakan sampai dengan kita menghasilkan rekomendasi yang implementatif yang bisa kita lakukan di Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semua. Kami juga memiliki model pengendalian penyakit rabies Pak di NTT. Karena kan kemarin NTT juga kasus rabiesnya tinggi gitu, berharap kalau NTT nanti ini bisa kita jadikan satu model di mana itu sudah ditetapkan kedaruratan oleh Presiden ya, untuk lokal aja sih sebenarnya, sehingga BNPB itu turun Pak di NTT untuk pengendalian rabies. Nah, nanti mungkin berharap kalau NTB kan Sumbawa, NTB juga termasuk yang endemis rabies ya Pak. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa juga melakukan model yang sama, dan juga nanti PMK ini bisa kita copy lagi kepada provinsi-provinsi lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya akan ikut juga dan secara resmi kegiatan model simulasi PMK
di dalam menentukan strategi-strategi implementatif untuk pemberantasan PMK di Provinsi NTB kami buka secara resmi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.